Baik, selamat datang kembali di channel YouTube Dansane, teman-teman. Ya, hari ini kita akan membahas lagi ya salah satu koin yang menurut saya ini sebagai the giant sleeping ya raksasa yang tertidur gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, yaitu Cardano gitu. Nah, teman-teman, kalau melihat harga Cardano ini hingga sampai hari ini itu memang belum terlalu spesial amat gitu, tidak terlalu signifikan kenaikannya gitu, bahkan cenderung ya stagnan dan ya berkisar di situ aja. Tetapi kalau kalian lihat dari sejak tahun kemarin itu sudah mengalami peningkatan yang cukup besar gitu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan update terbaru terkait Cardano, teman-teman, bagaimana project yang akan datang dan apa saja perkembangannya, dan nanti akan ada salah satu project kunci yang membuat Cardano ini semakin spesial gitu di kalangan DeFi gitu. Nah, teman-teman, ini tentu akan memompa harganya agar semakin hari semakin tinggi. Nah, yang pertama itu adalah Cardano ini ternyata melampaui Ethereum dalam aktivitas pengembang. Nah, ini memang Cardano ini mempertahankan posisinya sebagai protokol blockchain terdepan dalam aktivitas pengembangan, teman-teman ya. Dengan ini lonjak ini mencolok pada commit GitHub ya dibandingkan dengan Ethereum. Nah, salah satu analis ini, Ali Martinez, memprediksi fase konsolidasi ada diikut oleh penembusan berpotensi mendorong ada hingga sampai ke $5 di akhir tahun. Nah, ini kita juga tidak tahu karena di kripto itu semuanya itu bisa terjadi kan. Tetapi ini disclaimer dulu, pendapat yang diungkapkan di sini bukanlah saran investasi. Ini disediakan untuk informasi saja. Jadi setiap investasi itu pasti ada risikonya, teman-teman. Jadi selalu gunakan riset pribadi sebelum membuat keputusan dan selalu gunakan uang dingin. Nah, di GitHub ini ternyata aktivitas Cardano ini memang itu ya memang dikatakan lebih tinggi gitu aktivitasnya gitu, bahkan melampaui Ethereum dan layer satu lainnya. Nih, teman-teman bisa lihat apa namanya grafiknya. Nah, ini di warna kuning ini adalah warna kuning emas, ini adalah Cardano. Itu sampai ke 440 berapa nih? 42K. Dibandingkan dengan BTC, Ethereum di garis pink ini kalah jauh gitu aktivitas pengembangannya. Bahkan ini sudah dimulai sejak April 2003 lalu sampai dengan Maret 2024 ini. Ini menyatakan bahwa Cardano ini ternyata belum habis gitu ya. Di kalangan blockchain layer 1 ini ternyata Cardano ini ya cukup mumpuni gitu ya. Cardano memimpin dalam aktivitas pengembangan di antara layer 1 teratas, secara konsisten memberikan jumlah komitmen mingguan tertinggi. Nah, tertinggi ya, mingguan tertinggi. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ada juga Cardano ini mengisyaratkan pengembangan yang menarik. Ini ya itu bekerja sama dengan salah satu perusahaan gitu ya. Ya, integrasi dengan Firefly gitu. Nah, ini Charles Hoskinson nih ya, pendiri dari Cardano ini ingin meningkatkan spekulasi tentang dampak potensial pada ekosistem dan pengguna jaringan ya. Jadi di tweetnya Hoskinson itu mengatakan bahwa sedang mengembangkan proyek bekerjasama dengan Blockfrost gitu, Blockfrost gitu ya. Nah, ini apa ya? Ini untuk ya menyederhanakan pengembangan aplikasi blockchain ya. Blockchain ini kan sesuatu yang dianggap kompleks gitu ya, tidak semua orang paham gitu. Nah, mereka ini ingin mengembangkan aplikasi yang terdesentralisasi dan menjembati kesenjangan antara blockchain tingkat rendah dengan proses bisnis tingkat tinggi yang terbuka pengguna ya. Nah, ya karena sebelumnya itu kan apa IOG ya, alias ya, induk dari perusahaan Cardano ini berinvestasi strategis di Blockfrost gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu itu ya pengembangan yang penting yang akan mereka lakukan untuk jangka panjang dari Cardano tersebut. Nah, berita yang menurut saya itu sangat menarik juga itu adalah menambahkan stablecoin lagi ya. Nah, Cardano ini akhirnya ya setelah mengalami penundaan sejak 2022 ini sudah menambahkan stablecoin USDM gitu. USDM itu adalah ya stablecoin pertama yang sepenuhnya didukung fiat. Nah, jadi fiat itu didukung oleh dolar gitu ya, melalui Mehen Finance. Nah, ini membedakan dari stablecoin berbasis Cardano lainnya yang menawarkan dukungan langsung dalam dolar. Nah, jadi teman-teman, Cardano itu ada namanya Digetcoin. Nah, Digetcoin itu bisa dikatakan sebagai stablecoin yang algoritma gitu, yang memang dikatakan algoritmik gitu ya. Nah, Diget itu kan
dia kadang itu tidak stabil katanya. Menurut mereka tuh DJI itu kadang tidak stabil, bahkan kadang itu bisa turun ke di bawah $1 gitu, karena memang tidak didukung fiat sepenuhnya, tetapi bahkan DJI ini secara algoritmik ya hampir sama dengan koin-koin stabil yang lain gitu, dan dia itu bisa turun dan bisa naik sekali. Nah, bahkan di sini itu sempat turun ke 0,9 dan tiba-tiba naik lagi ke 1,0097 gitu. Nah, tapi kalau di USDM, USDM ini teman-teman ya, USDM ini dia itu benar-benar yang firingnya dolar gitu ya, yang di backing oleh dolar gitu, dan yang memiliki USDM ini bisa langsung menukarkan ya, ini ya, bisa langsung menukarkan menggunakan dolar sungguhan. Nah, ini teman-teman ya. Yang membedakan USDM dalam dukungan langsung dalam dolar AS memungkinkan pengguna mencetak atau menukarkan USDM dengan mudah menggunakan dolar sungguhan. Nah, ini teman-teman ya, perbedaan USDM dengan DJI dan IUSD itu ya. Ini bedanya. USDM itu memang di belakangnya itu ada dolar sungguhan gitu ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki USDM ini bisa menukarkan dengan dolar sungguhan, teman-teman ya. Nah, ini tweet terbarunya pada tanggal 17 Maret kemarin mengungkapkan bahwa stablecoin yang berasal dari Mahen Finance memungkinkan pengguna untuk mencetak atau menukarkan USDM melalui dolar AS. Nah, ini teman-teman. Jadi ya, ini saya bilang bahwa Cardano ini tinggal tunggu waktunya saja gitu ya untuk naik gitu. Tapi ini bukan saran investasi ya teman-teman. Tapi kalau kalian melihat grafik Cardano dari tahun lalu hingga saat ini, itu memang masih dalam kondisi itu ya, kondisi tidak stabil gitu, naik turun ya, sampai ke harga ke 12.000 lalu turun lagi, bahkan volumenya ini menurun. Walaupun per hari ini itu ya sudah naik 8% gitu. Bahkan kalau kita lihat grafiknya secara mingguan ini masih dalam turun, tetapi untuk 1 bulan itu sudah naik 2,7% gitu. Kemudian ya, untuk per 1 tahun ini saja sebetulnya ini sudah setahun dari April sampai Maret ini memang sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu, dari 0, berapa ini ya, dari 0,2 sampai 63 itu di 91% gitu teman-teman. Bahkan secara teknikal ini dalam tren bullish sebetulnya gitu teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan MA9 dan MA100 gitu. Di MA9-nya memang sudah tembus, tapi MA100-nya selalu mantul gitu, teman-teman ya. Di MA100-nya selalu mantul. Nah, di sini itu sudah di Oktober 2023 itu sebetulnya sudah tembus di MA100-nya. Nah, secara garis tren ini sudah masih dalam fase bullish, teman-teman ya. Nah, ini adalah kunci supportnya. Ini membentuk support tinggi lagi, membentuk support kedua dan support ketiga. Nah, ini menandakan bahwa ini secara teknikal Cardano ini akan terus naik, bahkan diprediksi itu akan sampai ke $5 untuk akhir tahun ini. Tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi ya, ini hanya prediksi. Tentu ini menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman kalau ingin beli Cardano seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk informasi hari ini. Jadi untuk yang pegang Cardano harap bersabar karena koin ini tujuannya untuk jangka panjang ya. Jadi kalau untuk jangka pendek memang tidak cocok gitu ya teman-teman. Nah, see you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tetap semangat. Dio.